rekan-rekan untuk perjuangan kita bersyukur pagi ini kita dapat terus kembali bersama merenungkan firman Tuhan. Saya akan mengambil satu teks dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke 41. Bunyinya demikian. Mari kita simak bersama-sama Kisah Para Rasul 5 ayat 41 yang berbicara demikian. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Apa? Karena mereka telah dianggap layak menderita. Ulang lagi. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi pagi saya dibangunkan Tuhan jam 4 kurang sedikit ya, sehingga saya bisa membuat catatan-catatan kecil. Kita perhatikan di sini terutama ini tokoh yang diangkat di permukaan adalah tokoh Petrus. Dibilang sekali lagi bahwa mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saudara, saya tadi sempat pagi-pagi membuka data dari Open Door. Itu ada 388 juta orang Kristen di seluruh dunia menghadapi penganiayaan berat dan diskriminasi karena iman mereka. Keluar, Pak. Enggak keluar ini sebentar. Teman-teman, jadi sebenarnya penderitaan itu hanya untuk umat Kristen ya. Itu biasanya memang kalau kita mengamati
itu di negara-negara yang ada konflik tentang keyakinan. Teman-teman sudah angkat di Nigeria ya, itu sadis ya. Juga di beberapa negara yang lain yang sempat di Korea Utara itu komunisme. Itu juga bagian-bagian uh, ada konflik tentang masalah keyakinan. Sementara Korea Selatan adalah banyak menganut Kristen. Di Afghanistan juga kondisi orang-orang Kristen memburuk sejak Taliban berkuasa. Kita juga melihat Irak, konflik ya, berkepanjangan dan ancaman kelompok ekstremis. Somalia, Nigeria, China, pemerintah semakin membatasi aktivitas gereja, terutama gereja yang tidak. Mesir dan Afrika, termasuk di Indonesia. Oh, nggak muncul powerpoint. Oke. Rekan-rekan yang saya kasih dalam Tuhan, kita merenungkan tentang tokoh namanya Petrus ya. Oke, saya uh, di powerpoint belum keluar, memang laptopnya yang saya bacakan tadi di Kisah Rasul 5 ayat 41 ada kata-kata berbahagia atau gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena kita merenungkan tentang satu tokoh Petrus ya. Mengapa dia begitu berani menghadapi tekanan, bahkan dalam konteks yang kita bacakan tadi adalah dia posisi pernah di penjara, pernah diancam, disidang oleh karena nama Yesus itu. Saudara, bahwa mengapa Petrus begitu berani oleh karena nama Yesus, dia dengan mengatakan bahwa aku bahagia karena dianggap layak menderita karena nama Yesus. Kita tahu bahwa mari kita lihat sekilas tentang siapakah Petrus ini sebenarnya. Sebelum dia melakukan hal perkara-perkara yang dipakai Tuhan luar biasa, ada catatan-catatan yang Alkitab tentang dia. Petrus adalah tipe orang yang emosional. Orang yang kadang-kadang ceplos. Petrus dan kawan-kawan yang ini ya, momen sebelum ketika dia ikut dalam proses pemuritan 3,5 tahun oleh Yesus langsung,
Itu orangnya to the point, emosional. Nah, di sini kita belajar bahwa proses sebelum diutus, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus melatih. Dalam 3,5 tahun itu juga salah satu peristiwa. Oke, teman-teman, kita kembali ke Petrus ya. Petrus ini selama 3,5 tahun mengikuti Yesus itu eh, apa namanya dilatih selama 3,5 tahun. Dia juga Petrus ini juga pernah mengalami pelatihan namanya apa namanya diutus berdua-dua untuk memberitakan Injil. Nah, ini salah satu pola aja yang diajarkan Yesus memberitakan Injil di suatu daerah berdua-dua. Kita lihat juga Petrus ini, kita lihat ketika dia begitu emosionalnya mengatakan bahwa ketika Yesus mengatakan tentang penderitaannya, mau menderita, Petrus mengatakan, aku siap mati. Tapi ternyata ketika Yesus ditangkap, semua murid-muridnya melarikan diri ya, termasuk Petrus. Kita lihat juga rentetannya. Kita kalau bicara tentang ngomong Simon Petrus, saya ingat peristiwa bagaimana ketika dia tanya gini, Tuhan atau Yesus, apa sih untung saya? Aku telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Itu di Markus 10 ya. Pertanyaan ini menurut saya wajar, saudara-saudara. Karena saya sendiri, ya ini bukan karena alasan saya ya. Saya juga pernah memakai teks ini untuk bertanya ketika aku dipanggil tahun 86 itu, Tuhan untungnya apa? Aku harus masuk menjadi hamba Tuhan. Saya sebelum mengambil keputusan bertanya, untungnya apa? Karena posisinya waktu itu saya itu sarjana umum, lalu saya juga punya kesempatan menjadi calon pegawai negeri. Saya bertanya-tanya untungnya apa? Uh, itu pertanyaan Petrus kepada Yesus ya. Lalu Yesus jawab di Markus 10 itu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan bapaknya, ibunya, saudaranya, dan sebagainya, dan meninggalkan ladangnya, akan kutukar 100 kali lipat. Dan pada akhir zaman, dia akan menerima hidup yang kekal. Saya sangat tertarik dengan konteks ini karena apa? Saya dengan mengambil pertimbangan untuk masuk dalam panggilan Tuhan itu. Tahun 86 saya ditantang menjadi hamba Tuhan oleh seorang tokoh agama Kristen di kota kami. Lalu dikatakan pada akhir zaman akan menerima hidup yang kekal. Tapi yang terakhir nggak enak. Sekalipun disertai dengan berbagai penganiayaan. Saudara bahwa dari dari Markus 10 inilah saya mengambil keputusan sejak tahun 86. Lalu saya juga belajar akhirnya belajar tentang Alkitab serius di gereja. Saya dulu gereja berpindah-pindah ya teman-teman, karena background saya kan bukan seperti teman-teman. Saya dari gereja karismatik, GKJ, masuk Katolik, pokoknya pindah-pindah. Setiap khotbah pendeta saya catat, saya tulis.
Jadi sejak tahun 78 saya sudah terima Yesus sampai 86 ditantang itu, saya sudah belajar Alkitab secara pribadi dan ikut bergereja. Itu kurang lebih 78 sampai 86, ya 8 tahun. Setelah saya mengambil keputusan untuk menerima Yesus itu, dan saya menerima panggilan itu, baru saya itu mulai belajar secara sistematis di sekolah teologi baptis, di sekolah teologi karismatik di Abalok, Jakarta, di sekolah teologi Injili, terus sekolah teologi terakhir saya di IBTS ya, Radio Filipina. Ini memperlengkapi saya bagaimana akhirnya saya akan semakin mengerti tentang firman Tuhan ya, tentang Alkitab. Saudara bahwa Petrus latar belakangnya sebenarnya dia juga seorang, kalau saya lihat sekilas dia itu adalah seorang nelayan ya. Dia meninggalkan ladangnya kasarnya, ladang pekerjaannya. Ketika saya memilih mengambil keputusan untuk melayani dia, itu sebenarnya juga cukup berat karena waktu berat itu masih karena saya ditantang ayah saya bahwa kamu melayani Tuhan itu apa jadi bisa jadi kaya? Dia tanya lagi, kenapa kamu apakah jadi hamba Tuhan bisa menjadi kaya? Pertanyaannya malah ke arah material. Terus saya bilang, Pak, saya meyakini panggilan Tuhan. Bukan saya memilih Tuhan, tapi saya dipilih Tuhan untuk menjadi pelayannya. Soal kaya miskin, soal kaya bisa Pak, kalau Tuhan mau. Itu jawaban saya selalu tanya. Tapi Tuhan, dalam hati saya, Tuhan akan mencukupkan. Karena setiap orang yang akan meninggalkan semuanya, akan ditukar 100 kali lipat. Itu yang menjadi saya kuat sekali itu. Saudara-saudara, di dalam menikmati perjalanan pelayanan, salah satu yang saya ingat seperti Petrus tadi, ketika dia ditekan, diancam, dipenjara, dilepaskan lagi, disidang, saya tahu juga itu, walaupun ngalami nggak sehebat Petrus ya. Saudara, ketika saya melakukan pelayanan lapangan, tiba-tiba ada satu tokoh masyarakat, Pak, Bapak dipanggil polisi. Oh boleh, saya bilang gitu. Harus Bapak cepat ke kantor polisi. Nah, saya langsung datang ke kantor polisi di kota di situ ya. Apa yang sebenarnya yang apa namanya disidang oleh 3 polisi waktu itu saya tahu. Masih ingat betul peristiwa itu. Pak, kenapa saya dipanggil di kantor kepolisian? Saya tuh waktu itu nggak ada rasa takut ya. Kenapa ya? Dipanggil, diinterogasi sedikit, terus lalu tolong jangan lakukan untuk di masyarakat terbuka, nggak boleh. Nanti kalau Anda diserang, dibubarkan, saya nggak bertanggung jawab. Tolong jangan dilakukan. Nah, saya dipanggil, oh masalahnya itu Pak. Oke Pak, kalau gitu saya akan melayani di dalam rumah aja Pak. Nah, begitu boleh kalau di dalam. Orangnya khusus ya, jangan di luar, nggak boleh. Oke Pak, saya bilang itu. Saya dipanggil polisi itu merasa tidak ada gentar sama sekali. Nah, ketika aku melayani di dalam rumah di kampung itu kayak rumah pendopo itu besar, kita muter film di situ, yang nonton banyak juga, masih banyak. Nah, tiba-tiba ketika tengah muter film hujan deras. Nah, ternyata Tuhan punya maksud berbeda. Saudara, ya itu satu nasi koruso kecil ya. Nah, dalam perentetan perjalanan pelayanan ya, kalau saya ingat di Medan, muter film di tengah jalan, enak banget karena ya memang latar belakang kebanyakan teman-teman di Medan itu orang Kristen. Tapi aku muter di daerah-daerah kami sendiri dirobohkan. Terus lama-lama
Saya belajar kontekstual juga akhirnya. Jadi teman-teman, bahwa kalau saya boleh katakan begini, di dalam konteks uh, melayani Tuhan, dalam konteks, apalagi dalam konteks memberitakan the Great Commission, ya, kemenang agung itu, uh, selalu ada resiko sebenarnya. Tapi resiko jangan takut, saudara, karena Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Teman-teman, lama-lama saya berpikir panjang tentang hal itu. Tetapi terus-menerus terus berkembang. Akibatnya memang memberitakan kabar baik itu tidak bicara, maaf ya, ini mungkin beda pendapat ya. Kita tidak bicara tentang gereja. Tidak bicara tentang sistem keyakinan. Kita hanya berbicara tentang Kristus dalam kuasa Roh Kudus dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Saya ingat betul ya, dalam perjalanan jungkir balik dalam pelayanan, saya mulai ingat dari Gunung Merapi. Di sanalah kami melayani bersama-sama jungkir balik dengan tim. Dan puji Tuhan, waktu itu masih mungkin ya mendirikan tentang planting itu masih mungkin sekali. Dan di sana kami teman-teman bisa menghasilkan 4 gereja. Lalu kami juga satu desa di daerah Solo ke Timur, kami dengan melatih tim berhasil merintis dari 1 jiwa menjadi 100 jiwa dan akhirnya terbentuk 2 gereja juga. Teman-teman, dalam konteks misi ya teman-teman, saya punya filosofi sederhana ini. To receive Christ cost nothing. Untuk menerima Yesus tidak bayar apa-apa dengan iman. Saya tahu persis saya beriman tahun 78, 6 September, jam 5 sore. Nah, betul. Tapi to follow Christ, saya mulai mengikuti Kristus, to follow Christ cost something. Ada harga yang harus dibayar. Lalu kalimat yang terakhir, yang ketiga ini, to serve Christ cost everything. Teman-teman, jadi kalau kita melayani Tuhan, memang harus siap membayar segala-galanya. Namun Tuhan, kalau kita melihat tentang the Great Commission ini, proses pembelajarannya terus-menerus tidak pernah berhenti. Saya belajar juga pada Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus bisa masuk ke semua lini. Misalkan di dalam 1 Korintus 9 itu contohnya Rasul Paulus itu memberikan contoh kontekstualisasi ya. Dibilang begini, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan banyak mungkin orang. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku juga menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, dan seterusnya. Teman-teman, jadi kenapa Rasul Paulus memakai strategi seperti itu nampaknya jauh lebih kontekstual ya. Kita bisa menerima, diterima oleh dimanapun kita berada. Lalu juga kita teringat ajaran Yesus Kristus tentang tentang kamu kuutus seperti domba di tengah serigala. Nah itu tentu saja ada risiko kalau kita nggak berhati-hati. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan menyertai, iya, tapi tidak boleh gegabah ya. Artinya kita belajar juga bagi Petrus yang luar biasa beraninya,
Karena memang sebenarnya Petrus berani karena peristiwa Pentakosta. Pentakosta itu yang menyebabkan Petrus sangat berani. Kita tahu bahwa Petrus dalam Kisah Rasul itu dibilang dia bersaksi bersama teman-teman rasul-rasul yang lain dan akhirnya 3 orang menjadi percaya. Rentetan lagi kalau kita lihat juga di Kisah Rasul pasal 4 kalau tidak salah, di sana terus bergerak dan akhirnya menjadi 5.000 orang. Terus bertambah lagi, terus bertambah lagi. Akhirnya baru timbul aniaya. Orang-orang Kristen dianiaya. Tadi saya katakan dalam konteks pengantar awal ya, bahwa kekristenan teraniaya oleh karena ada kekuatan fanatisme agama tertentu yang bisa menggerakkan apapun yang bisa menekan orang-orang percaya. Jadi teman-teman, kalau kita melihat dalam konteks ini, di negara-negara yang tadi saya sebutkan tadi, bahwa oleh karena memang ada konflik, ada satu pertempuran tentang masalah keyakinan. Teman-teman, bahwa kalau konteks Petrus kenapa dianiaya, di penjara, di sidang, diinterogasi, kamu jangan ngomong tentang nama Yesus itu. Ini tetap nekat. Karena apa? Memang dalam konteks keyakinan yang ada waktu itu, jelas agamanya sangat kuat ya, agama Judaisme ya. Dan itu ada 2 kelompok besar namanya Saduki dan Farisi. Sebetulnya karena dalam konteks mayoritas, tapi begitu ada suatu kekuatan baru muncul tentang ajaran baru dalam nama Yesus, itu ada satu kasarnya ada ancaman kekuatan yang mayoritas itu. Demikian juga teman-teman di Indonesia ya. Tapi terus bergeraklah, jangan pernah takut. Takut boleh, saya juga pernah takut, tapi Tuhan tetap menyertai. Terus bagaimana saya harus melarikan diri karena WA, SMS waktu itu masuk terus bahwa harus hati-hati, harus jangan sendirian, karena ada ancaman, semua jaringan telepon tak putus. Saya lari ke bukit doa ungaran, doa puasa 3 hari 3 malam. Lalu Tuhan juga ingatkan kembali ya, kamu harus balik ke kota ini. Kamu harus balik. Laku Laskar Kristen Maju itulah yang membuat saya betul-betul berani lagi, karena di tengah-tengah doa puasa ada lagu yang tidak ada tape, tidak ada radio, tapi suara itu terus lagu itu muncul. Jadi tahulah saya bahwa Tuhan menyuruh saya kembali. Maju masuklah peperangan, lihat panjinya. Teman-teman, saya ingin mengakhiri begini. Kemarin pas saya berulang tahun ke-66, saya cuma berdoa sama teman-teman, I want to finish in well. Kalau saya boleh saya katakan, saya ini sudah umur di 66. Tahap keempat, tahap terakhir. Saya tuh bilang dengan teman-teman bahwa saya dengan panggilan yang jelas, starting well, I want to finish in well. Saya kepingin mengakhiri hidup dan pelayanan dengan baik. Liku-liku, perjalanan, pahit manis, semua sudah aku lewati. Walaupun sekarang ini karena pergilah aku tidak sekuat dulu secara fisik, oleh karena itu aku tetap mengambil prakarsa untuk berbagai hal yang bisa dipakai untuk kontekstualisasi. Teman-teman, terus menjadi berkat dan terus menjadi saluran berkat. Komitmen saya selain ingin mengakhiri dengan baik, saya kepingin hanya menjadi saluran berkat. Saluran berkat artinya hanya saluran. Jadi